Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, melanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang mekanisme PMO level sekolah. Bapak Ibu, untuk materi nanti akan kami sampaikan ke Penja PSP masing-masing di masing-masing BBGP dan BGP, dan masing-masing BBGP dan BGP akan memberikannya kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, Mas Fahmi boleh minta tolong di-share screen-nya. Baik. Baik, Bapak Ibu adalah Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1, 2, dan 3, di mana PMO level sekolah untuk tahun ajaran 2023-2024, PMO level sekolah untuk Angkatan 1 dan 2 akan dilaksanakan atau akan difasilitasi oleh Kepala Sekolah Penggerak. Nah, kenapa oleh kepala sekolah penggerak? Agar kepala sekolah mandiri dan mampu berefleksi tentang sekolahnya, tentang kebutuhan-kebutuhan sekolahnya, serta mampu menganalisa serta memanajemen kira-kira apa yang perlu diperbaiki dan urgent atau sangat prioritas diperbaiki selama 6 bulan ke depan. Nah, untuk angkatan ketiga, karena baru pertama, belum ada pengalaman kan ya. Nah, nanti masih didampingi oleh fasilitator sekolah penggerak. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, transisi PMO level sekolah bertujuan untuk menyiapkan tahun terakhir PSP, khususnya PSP Angkatan 1 yang sudah memasuki tahun ketiga, juga bertujuan untuk membudayakan proses refleksi agar dapat terjadi secara mandiri di setiap sekolah untuk mewujudkan kesinambungan program sekolah penggerak. Oleh itu, kenapa kami untuk Angkatan 1 dan 2 PMO level sekolahnya sudah kami serahkan ke kepala sekolah. Lanjut. Lanjut Mas semuanya. Oke. Nah, pendampingan ya. Oke. Nah, lanjut sampai satu lagi. Nah, oke. Nah, untuk estafet PMO level sekolah, fasilitator PMO level sekolah angkatan 1 dan 2 di tahun 2022-2023 itu kan masih dengan FSP ya. Kemudian untuk angkatan ke-1 dan ke-2 untuk 2023-2024 oleh kepala sekolah. Kenapa? Tadi sudah kami sampaikan untuk memandirikan kepala sekolah, membudayakan refleksi, dan juga Bapak Ibu kepala sekolah angkatan 1 dan 2 sudah bersiap ketika nanti estafet PMO level sekolah diberikan dari FSP ke kepala sekolah. Lanjut. Nah, ini ada penyesuaian instrumen PMO level sekolahnya, Bapak Ibu. Lanjut, Mas, di-share semua. Oke, tujuan penyesuaian instrumen PMO level sekolah. Jadi, Bapak Ibu yang angkatan 1 dan angkatan 2 kan kemarin PMO level sekolahnya oleh fasilitator ya. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian tahu kan ya sudah apa yang sering ditanyakan oleh FSP di tahun 2022-2023. Nah, untuk tahun 2023-2024 ini akan ada perbedaan dan instrumennya pun baru menyesuaikan dengan keadaan agar bisa mengakomodasi terciptanya budaya refleksi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Lanjut. Nah, instrumen PMO level sekolah untuk yang tahun 2023-2024 ini, instrumennya dibuat lebih sederhana. Lalu, menggunakan pendekatan asset-based thinking. Lalu, sesuai dengan konteks sekolah. Jadi kami berharap Bapak Ibu nanti ketika berefleksi dan berdiskusi prioritas apa ya yang perlu dibenahi dan perlu dibuat perubahannya atau perbaikannya yang selama 6 bulan ke depan akan dilihat perbaikannya itu menggunakan asset based thinking. Apa sih asset based thinking? Tentu kalau Bapak Ibu sudah didampingi selama 2 tahun untuk angkatan pertama dan 1 tahun untuk angkatan kedua, pasti tahu asset based thinking itu apa. Asset based thinking adalah berpikir kepada aset, bukan berpikir kepada defisit, berpikir untuk mengoptimalisasikan apa saja yang ada di sekolah Bapak Ibu, tidak berpikir kepada apa yang tidak dipunyai, tapi fokus kepada apa yang dipunya, berpikir kepada solusi dan bukan berpikir kepada masalah, serta sesuai dengan konteks-konteks sekolah yang ada di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Lanjut. Nah, ini gambaran umumnya PMO level sekolah untuk Bapak Ibu sekalian. PMO level sekolah itu
mendiskusikan untuk menemukan akar masalah dan menyepakati solusi yang berkaitan dengan hasil belajar murid yang dianggap prioritas yang dapat diselesaikan oleh satuan pendidikan dalam implementasi program sekolah penggerak selama 6 bulan ke depan. Pasti akan bertanya, kenapa sih kok 6 bulan ke depan? Agar bisa dilihat progresnya oleh Bapak Ibu sekalian dan oleh kami juga bisa dilihat, oh kepala sekolah ini berefleksi tentang ini, kemudian prioritas perbaikan sekolahnya tentang ini, dan bisa dilihat ke 6 bulan ke depan perbaikannya seperti apa gitu ya. Kemudian pembahasan pada kegiatan PM o level sekolah ini mengacu pada poin-poin yang ada di instrumen PM o level sekolah yang ada di SIM PKB. Nah, SIM PKB kepala sekolah itu akan punya akses untuk melihat PM o level sekolah. Ya tentu saja punya akses, karena untuk angkatan 1 dan 2 kan yang mengerjakan atau memfasilitasi PM o level sekolah serta melaporkannya adalah kepala sekolah. Lanjut. Nah, PM o level sekolah berproses melalui 4 tahap selama 6 bulan, yaitu Bapak Ibu pertama-tama berefleksi. Refleksi dulu kira-kira apa ya yang menjadi fokus prioritas untuk penyelesaian permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu berdiskusi dengan guru-guru Bapak Ibu. Ini untuk angkatan 1 dan 2 ya. Untuk angkatan 3 juga, hanya saja perbedaannya angkatan 3 masih difasilitasi oleh fasilitator sekolah penggerak. Nah, untuk angkatan 1 dan 2 kepala sekolah, untuk angkatan 3 itu oleh fasilitator sekolah penggerak. Setelah Bapak Ibu berefleksi tentang apa ya yang perlu diperbaiki dan segera diperbaiki, prioritas diperbaiki gitu ya. Kemudian Bapak Ibu diskusi dengan guru-guru Bapak Ibu dan juga pengawas sekolah Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu menyepakati solusinya apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Nah, setelah menyelesaikan masalah-masalah, Bapak Ibu melakukan implementasi secara mandiri di sekolah-sekolah Bapak Ibu, seperti itu ya. Kemudian lanjut. Ini siklusnya. Oh iya, Bapak Ibu, untuk pelaksanaannya itu selama 2 jam pelajaran. Jadi 2 jam pelajaran, jadi selama 2 jam ini Bapak Ibu akan berdiskusi gitu ya, minimalnya 2 jam Bapak Ibu akan berdiskusi. Kalau di sekolah masing-masing kan tentu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, di sekolah masing-masing untuk angkatan 1 dan 2, kepala sekolahnya silahkan membuat jadwal, kemudian menyepakati selama 2 bulan sekali berdiskusi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki, kemudian hal-hal yang perlu dibenahi, dan solusi-solusi apa yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan untuk membenahi masalah-masalah tersebut. Bapak Ibu boleh izin chatnya nanti saja setelah selesai, karena khawatir nanti chatnya itu pop up gitu ya, dan nanti Bapak Ibu tidak fokus. Jadi Bapak Ibu fokus dulu ke materi ini, nanti chatnya gitu ya selesai materi. Kemudian Bapak Ibu untuk yang PM o level sekolah angkatan 1 dan 2, karena kan di sekolah sendiri ya, kepala sekolah sendiri yang memfasilitasi, itu kami kembalikan ke sekolahnya masing-masing, apakah Bapak Ibu nanti PM o level sekolahnya dengan moda daring atau luring. Kemudian tidak ada implikasi apapun untuk kepala sekolah, karena kenapa? Karena kan dilaksanakan di sekolah sendiri, membudayakan refleksi di sekolah sendiri, dan juga kami berharap Bapak Ibu kepala sekolah mulai bisa berefleksi, mulai bisa membenahi, dan mulai bisa mencari solusi serta manage solusinya selama 6 bulan ke depan. Seperti itu ya. Nah, untuk angkatan ketiga nanti akan didampingi oleh FSP. Modanya apa? Tentu saja modanya daring, karena kan FSP ada yang jauh-jauh gitu ya ke sekolahnya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, pelaksanaan PM o level sekolahnya bulan Agustus, Oktober, Desember, Februari, April, dan Juni. Jadi bulan ini sudah ada PM o level sekolah yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Lanjut. Nah, pihak yang hadir dalam PM o level sekolah untuk angkatan 1 dan 2 itu kepala sekolah tentu saja, karena kepala sekolah yang akan memimpin dan melaporkannya di SIM PKB. Kemudian minimal 2 guru KP,
kalau bisa itu banyakkan gitu ya, sehingga nanti Bapak Ibu punya banyak insight dan mengelaborasinya serta memutuskan solusi apa ya yang bisa dilakukan untuk masalah-masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu dengan prioritas masalah gitu ya. Kemudian pengawas sekolah, kenapa sih pengawas sekolah gitu ya? Karena pengawas sekolah adalah pendamping Bapak Ibu, pembina Bapak Ibu, dan tentu saja jika ada eskalasi-eskalasi yang perlu dilakukan ke dinas, kepala sekolah dapat membantu hal tersebut. Nah, untuk angkatan ketiga, ketambahan satu, karena yang memfasilitasi adalah FSP, seperti itu. Lanjut. Nah, peran dalam PMO level sekolah angkatan 1 dan 2, di sini kepala sekolah seperti tadi kami sampaikan menyepakati jadwal, melakukan refleksi, memfasilitasi, kemudian menyepakati apa saja yang perlu dibenahi dan menjadi prioritas dan tentu saja mengimplementasikannya gitu ya. Kemudian pengawas sekolah mendampingi untuk diskusi-diskusi hal tersebut. Kemudian FSP-nya juga Bapak Ibu yang untuk angkatan 1 dan 2 akan mengingatkan Bapak Ibu jika Bapak Ibu belum PMO level sekolah. Bapak Bu Caca ini baru join ya kayaknya ya. Tadi sudah saya sampaikan file-file untuk materi hari ini akan disampaikan melalui Penja PSP Bapak Ibu di masing dan BGP ya. Jadi sabar saja Bapak Ibu, fokus dulu ke materi-materi selama sampai 1 jam ke depan gitu ya, dan tolong fokus pada materi, tidak perlu chat, fokus saja sama materi. Jadi nanti ketika ada pertanyaan, bukan pertanyaan berulang yang sudah disampaikan gitu ya. Oke. Kemudian, koordinator fasilitator sekolah penggerak akan memfasilitasi refleksi PPMO level sekolah di forum komunikasi dan koordinasi PSP, ini ke FSP-nya, sehingga nanti FSP Bapak Ibu akan mengingatkan Bapak Ibu jika Bapak Ibu belum PMO level sekolah. Lanjut. Nah, untuk angkatan ketiga, Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa Bapak Ibu kepala sekolah melakukan refleksi dan berdiskusi, sementara nanti yang melakukan PMO menyepakati jadwalnya serta melaporkannya di SIM PKB itu adalah fasilitator sekolah penggerak. Bedanya itu aja, angkatan 1 dan 2 oleh kepala sekolah, sementara angkatan ketiga oleh fasilitator sekolah penggerak. Lanjut. Nah, ini simulasi kegiatan. Ini ada misalnya SD Semangat, ada satu SD namanya SD Semangat. Nah, SD ini merupakan sekolah pelaksana PSP angkatan kedua. Kemudian tanggal 1 sampai 23 Agustus, ini contoh ya Bapak Ibu ya, tanggal 1 sampai 23 Agustus, kepala sekolahnya melakukan refleksi. Refleksinya tentu saja refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Kemudian setelah melakukan refleksi kepala sekolahnya gitu ya tentang pembelajaran yang ada di sekolahnya, tanggal 24-nya sekolahnya melaksanakan PMO level sekolah selama 2 jam yang difasilitasi oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah menjadwalkan Bapak Ibu sekalian tanggal 24 kita PMO level sekolah ya. Kemudian juga diskusi dengan pengawas sekolahnya tanggal 24 kami diskusi ya tentang PMO level sekolah gitu ya. Nah, terjadwal lah tanggal 24 itu PMO level sekolah di SD Semangat. Lanjut. Nah, setelah itu tadi kan tanggal 1 sampai tanggal 23 kepala sekolahnya refleksi ya. Nah, kepala sekolah kemudian berefleksi tentang hasil asesmen peserta didik, hasil penilaian pembelajaran, rapat pendidikan, dan data-data lain yang relevan. Oke, Bapak Ibu pertanyaannya nanti boleh ya, jadi biar chatnya nggak pop up, oke? Nah, kepala astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, ini contoh ya, contoh. Jadi contoh, sekarang iya sudah tanggal 25. Ini contoh, oke, contoh ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berefleksi, ini hasil contohnya ya, contoh. Sekali lagi contoh, sumber-sumber data yang digunakan bisa hasil asesmen peserta didik, hasil penilaian, dan rapat pendidikan, serta data-data yang relevan. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti berefleksi
bagaimana karakteristik sekolah di Bapak Ibu, kemudian apa yang bisa diharapkan, kemudian apa visi misi dan tujuan sekolah Bapak Ibu. Baik, lanjut Mas Fahmi. Oke, ini lanjut Mas. Nah, oke, Bapak Ibu, karena di sini pop up ya Bapak Ibu ya, maaf. Jadi setiap ada chat tuh pop up di layar saya gitu ya. Baik, Bapak Ibu, ini contoh ya, sekali lagi contoh. Iya, sekarang sudah tanggal 25, ini contoh ya. Jadi misalnya bisa saja tanggal 25 sekarang ini, Bapak Ibu nanti setelah selesai Zoom ini melakukan refleksi. Wah, ternyata setelah saya refleksi dari hasil-hasil data assessment gitu ya, kemudian dari hasil data PBD dan segala macam dari rapor pendidikan dan data-data lainnya, nampaknya ada yang prioritas yang perlu saya benahi gitu ya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu melakukan PM oleh sekolah lanjut, Mas. Nah, Bapak Ibu komunikasi nih dengan dengan guru-guru Bapak Ibu dan juga dengan pengawas. Pengawas tidak perlu ditugaskan Bapak Ibu. Kan pengawas sudah jadi pembina Bapak Ibu. Tentu saja pengawas yang aware dengan sekolah binaannya pasti akan dengan sangat senang hati ketika Bapak Ibu jadwalkan kami mau PMO level sekolah nih gitu ya. Tentu mereka dengan sangat senang hati jika memang karena memang Bapak Ibu pengawas sekolah adalah Bapak Ibu pembina gitu ya. Jadi kalau misalnya saya nggak punya pengawas sekolah, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting PMO level sekolah Bapak Ibu itu berjalan dengan kepala sekolah dan guru-guru. Tapi jika Bapak Ibu ada pengawas sekolahnya, karena ada di beberapa daerah yang tidak ada pengawas sekolahnya ya. Tapi ketika Bapak Ibu punya pengawas sekolah, Bapak Ibu harus menginformasikan PMO level sekolah kepada pengawas sekolah agar nanti pengawas sekolah pun tahu perkembangan sekolah Bapak Ibu. Dan kami berharap semua sekolah penggerak itu ada pengawas sekolahnya. Kenapa? Karena akan ada refleksi coaching di jadwal pendampingan yang pesertanya adalah pengawas sekolah dari sekolah penggerak gitu ya. Nah, balik lagi ke PM oleh sekolah. Tadi Bapak Ibu sudah berefleksi gitu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu berefleksi, wah ternyata setelah saya melihat data-data ini, hal-hal ini adalah yang perlu dibenahi. Nah, contoh pertanyaan pemandu atau pertanyaan pemantik gitu ya Bapak Ibu ya untuk diskusi PM level sekolah, Bapak Ibu bisa mulai kira-kira yang menghambat peserta didik belajar di sekolah itu apa, kemudian visi dan misi tujuan sekolah itu apa, serta akar masalah yang terlihat di rapot pendidikan. Kan Bapak Ibu sudah lihat rapot pendidikan ya, sudah bisa baca rapot pendidikan ya. Nah dari situ bisa terlihat kira-kira apa sih masalah yang ada di rapot pendidikan Bapak Ibu gitu ya. Kira-kira apa sih yang urgent dan perlu dibenahi di rapot pendidikan Bapak Ibu gitu ya. Nah lanjut. Nah, Bapak Ibu, setelah itu nanti ini akan didemokan oleh SIM PKB. Setelah itu ini ada loh ya di laman SIM PKB Bapak Ibu. Bapak Ibu menentukan topiknya setelah diskusi nih ya, setelah berefleksi, setelah berdiskusi dengan guru-guru Bapak Ibu menentukan ini masalah prioritas yang harus sekolah saya benahi. Nah, Bapak Ibu nanti ada pilihan topik tentang manajemen pengembangan sekolah, implementasi pembelajaran di kelas, iklim keamanan dan inklusivitas, juga peningkatan kapasitas guru. Nah, selesai Bapak Ibu memilih topiknya, nanti akan ada subtopiknya. Kira-kira di manajemen pengembangan sekolah apa sih yang perlu dibenahi gitu ya? Atau kira-kira di implementasi pembelajaran di kelas apa sih yang perlu dibenahi? Nah, setelah Bapak Ibu memilih subtopiknya, nanti akan muncul lagi strategi implementasinya seperti apa yang dapat Bapak Ibu lihat atau Bapak Ibu gunakan gitu ya, menuntun atau pemantik Bapak Ibu atau opsi bagi Bapak Ibu untuk menyelesaikan masalah-masalah Bapak Ibu selama 6 bulan ke depan gitu ya. Lanjut.
Nah, pemilihan subtopiknya, sekolah dapat memilih 1 sampai dengan 2 subtopik, bisa dengan subtopik yang berbeda. Seperti tadi saya sampaikan, jangka waktunya 6 bulan ke depan. Topik dan subtopik lain yang dikira kurang relevan atau bukan prioritas, tidak apa-apa, tidak perlu dilanjutkan, cukup pada subtopik yang telah dipilih. Jadi, Bapak Ibu memilih nih, kira-kira selama 6 bulan ke depan, sekolah saya nih prioritasnya apa ya yang perlu dibenahi? Nah, Bapak Ibu pilih itu, gitu ya. Lanjut. Oke, apakah bisa hanya memilih 1 subtopik? Bisa. Kemudian, apakah bisa memilih dari 2 subtopik? Lanjut, Mas. Silahkan memilih maksimal 2 subtopik yang akan menjadi prioritas, karena rentang waktu kita ini kan 6 bulan ke depan ya. Jadi 6 bulan ke depan kira-kira menurut Bapak Ibu apa ya yang paling penting dan prioritas, dan itu dilaksanakannya selama 6 bulan ke depan. Karena misalnya Bapak Ibu, oh saya 3 bulan udah selesai. Nah, perlu Bapak Ibu refleksi lagi nih, apakah penyelesaiannya gitu ya? Apakah kurang terpusat? Karena yang Bapak Ibu yang menentukan nih dari hasil refleksi yang paling prioritas yang bisa Bapak Ibu atau sekolah Bapak Ibu implementasikan untuk dapat membenahi akar masalah yang ada di topik-topik yang tadi. Lanjut, Mas. Oke. Nah, tadi kan sudah tuh ya. Kemudian sekolah menyepakati solusi. Solusi yang merupakan opsi penyelesaian dari masalah-masalah yang Bapak Ibu refleksikan gitu ya, dalam 6 bulan ke depan. Nah, kenapa sih 6 bulan ke depan gitu ya? Nah, kami mempertimbangkan dari ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, dan lain-lain yang relevan pada perbaikan-perbaikan topik-topik atau perbaikan-perbaikan masalah yang akan Bapak Ibu implementasikan. Itulah kenapa kami melihatnya selama 6 bulan ke depan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mempertimbangkan hal-hal yang bisa mengukur kira-kira 6 bulan ke depan ini apakah solusi topik tersebut sangat penting sehingga harus dilakukan dalam waktu yang dekat. Kemudian, apakah langkah tersebut dapat dilakukan oleh guru dan kepala sekolah selama 6 bulan ke depan? Seperti tadi saya sampaikan, dengan mempertimbangkan kesediaan sumber daya manusianya, ketersediaan anggaran, dan tentu saja hal-hal yang relevan untuk implementasi solusi tersebut. Dan juga, apakah langkah tersebut mendukung ketercapaian tujuan dan target sekolah dikaitkan dengan peningkatan pembelajaran peserta didik. Lanjut. Nah, ini bulan Agustus ceritanya ini ya, contohnya ya, untuk PMO level sekolah bulan Agustus, PMO pertama, Bapak Ibu mengisi bagian informasi dasar, tahap awal, tahap lanjut, dan tindak lanjut. Kemudian mengunggah rekaman kegiatan FSP jika memfasilitasi PMO. Kemudian mengunggah dokumentasi kegiatan oleh kepala sekolah angkatan 1 dan 2. Lanjut. Nah, tadi contohnya SD Semangat, ini contoh ya, karena sekarang sudah tanggal 25, tanggal 1 sampai dengan 23 Agustus, sekolah melakukan refleksi, kemudian tanggal 24-nya melaksanakan PMO level sekolah. Nah, tanggal 25 sampai tanggal 31, sekolah melakukan implementasi, tindak lanjut, dan solusi yang telah disepakati. Tentu saja ini selama 6 bulan ke depan ya. Lanjut. Nah, setelah itu 1 sampai 30 September juga sekolah melakukan implementasi dan tindak lanjut setelah yang disepakati. Lanjut. Sebentar saya klik dulu pop-up-nya untuk tidak kan. Kemudian sekolah melaksanakan PMO level sekolah dengan melakukan refleksi dari implementasi tindak lanjut. Lanjut. Nah, kemudian, setiap tindak lanjut perlu didokumentasikan terkait apa tindak lanjut sudah berjalan dengan baik, apakah tindak lanjut belum berjalan dengan baik, apa kendala yang dihadapi, dan bagaimana solusi menghadapi kendala yang muncul. Baik, lanjut.
Nah, di PMO kedua, kan tadi Bapak Ibu PMO 2 bulan sekali ya. Di PMO kedua ada lagi, Bapak Ibu mengisi bagian refleksi dari implementasi tindak lanjut, mengubah status tindak lanjut jika terdapat perubahan, mengunggah rekaman kegiatan, kemudian mengunggah dokumentasi. Jadi Bapak Ibu, setiap PMO level sekolah, setiap 2 bulan sekali, setiap Bapak Ibu berdiskusi tentang PMO level sekolah, kan 2 bulan sekali nih ya, harus ada dokumentasi yang diunggah. Gitu ya. Lanjut nanti teknisnya bagaimana ke SIM PKB. Ya, lanjut. Nah, ini jika ada Bapak Ibu pertanyaan gini ya, ini jika ada yang bertanya. Jadi Bapak Ibu tolong dilihat dulu pertanyaan yang ada di sini, pertanyaan simulasi. Kalau misalnya di kepala Bapak Ibu sudah, oh itu yang tadi saya mau tanyakan, tidak perlu ditanyakan lagi ya. Oke. Bagaimana jika tindak lanjut sudah selesai sebelum jangka waktu 6 bulan? Silahkan diubah status tindak lanjut tersebut di dalam instrumen, kemudian perlu direfleksikan kembali mengapa tindak lanjut dapat selesai lebih awal dibandingkan rencana. Apakah ada pemetaan tindak lanjut yang belum sesuai? Kemudian apakah faktor pendukung yang menyebabkan tindak lanjut selesai lebih awal? Lanjut. Nah, oke. Setelah itu, kan ini PMO level sekolah kedua ya. Setelah itu Bapak Ibu PMO lagi dengan melakukan implementasi tindak lanjut dan solusi serta melakukan refleksi untuk dari tindak lanjut dan solusi yang sudah Bapak Ibu pilih dan melakukan implementasi tindak lanjut yang telah disepakati. Lanjut. Nah, di bulan November itu Bapak Ibu melakukan implementasi lagi. Lanjut sampai 6 bulan ini. Lanjut. Nah, di Desember kan ada lagi nih, kan Agustus, Oktober, Desember. Bapak Ibu PMO lagi. Lanjut. Nah, saat PMO, Bapak Ibu juga dipantik lagi pertanyaannya, apakah tindak lanjut sudah berjalan dengan lancar, kemudian kendala yang dihadapi, dan bagaimana solusi menghadapi kendala. Lanjut. Nah, di Desember, Bapak Ibu PMO lagi. Ini udah Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, Bapak Ibu sudah nih PMO level ketiga, gitu ya. Nanti setelah PMO ini, lanjut Mas. Nah, setelah PMO ini lanjut, karena ini sama dengan PMO sebelumnya. Lanjut. Nah, di Januari, ini kan bulan ke-6 ya. Nah, itu akan dilihat implementasi tindak lanjut solusi yang telah disepakati sudah sampai mana. Lanjut. Nah, di Februari, Bapak Ibu siklus lagi nih dari tadi Agustus gitu. Jadi selama 6 bulan ke depan berarti selama 1 tahun akan ada beberapa topik yang perlu yang menjadi prioritas Bapak Ibu untuk dibenahi dan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan atau dalam bentuk apapun sehingga masalah-masalah yang Bapak Ibu pilih ketika PMO level sekolah yang pertama gitu ya dengan PMO sekolah yang keempat itu bisa selesai dalam waktu 6 bulan. Lanjut. Oke. Apakah bisa PMO keempat memilih subtopik yang sama dengan PMO ke-1? Silahkan memilih subtopik yang sama jika masih dirasa penting dan belum selesai, gitu ya. Terus, lanjut. Nah, ini prosesnya sama ya Bapak Ibu siklusnya ya. Jadi selama 1 tahun ajaran Bapak Ibu akan menemukan 2 siklus serupa gitu ya. Lanjut. Lanjut. Lanjut Mas. Nah, ini ringkasannya Bapak Ibu alur pengisian instrumennya dari bulan Agustus. Batas waktu pelaporannya karena baru disosialisasikan tanggal 25 nih, biasanya batas waktu pelaporannya adalah tanggal 10 di bulan berikutnya, kecuali bulan Desember, itu di tanggal 20 di bulan Desembernya, dan kecuali di bulan Agustus itu tanggal 20 di bulan September. Jadi yang lain tanggal 10 di bulan berikutnya. Jadi kasus ini batas pelaporannya 20 September, untuk Oktober batas pelaporannya 10 November, untuk Desember batas pelaporannya 20 Desember ya, khusus untuk Desember, untuk Februari 10 Maret, April 10 Mei, kemudian ke bawah Juli ya, April, Mei, Juni berarti 10 Juli. Lanjut. Lanjut Mas. Mas. Oke.
Sudah ya? Oke, baik Bapak Ibu, itu mekanismenya dan strateginya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Febrian Hilmi mengenai pelaporan Bapak Ibu, demo sistem Bapak Ibu di SIM PKB-nya seperti apa.